Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AndyMath. Sekarang kita akan masuk ke materi aplikasi turunan fungsi aljabar part ketiga, yaitu bagian ketiga. Kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih fungsi naik dan fungsi turun? Oke, di sini saya gambarkan misalkan ada suatu fungsi fx, grafiknya seperti ini. Ada yang warna merah dan ada yang warna biru ya. Nah, kalau kita lihat yang warna merah ini yang warna merah itu dari kiri ke kanan, dia itu semakin ke atas. Artinya dia itu semakin naik. Nah, ini kita yang warna merah ini kita kasih keterangan dulu bahwa dia itu semakin naik. Nah, yang B semakin ke kanan, kalau kita lihat gambarnya, dia itu semakin ke bawah. Ini artinya dia itu semakin turun. Nah, oke, sekarang yang sebelahnya lagi nih yang kanan. Sini juga ada warna merah, semakin ke kanan dia juga nilainya semakin naik ya. Oke. Nah, sedangkan di satu sisi ada juga suatu titik nih, di mana titik koordinat yang pertama ini kita lihat koordinatnya adalah A, FA. X-nya itu sama dengan A, Y-nya sama dengan FA. Nah, begitu juga ada yang B. Ini titik yang kedua yang bawah. Ini koordinatnya adalah B, FB. Nah, A, FA dan B, FE ini dinamakan posisinya itu diam. Atau nanti bahasa yang lebih kerennya itu namanya stasioner. Stasioner itu artinya diam. Nah, yang warna merah suatu fungsi dikatakan naik itu terjadi apabila turunan dari fungsi tersebut itu nilainya adalah lebih besar dari 0. Nah, suatu fungsi dikatakan turun apabila turunan dari fungsi tersebut nilainya adalah kurang dari 0. Nah, sementara pada posisi diam yang ini turunan fungsinya dikatakan diam itu apabila turunan fungsinya sama dengan 0. Oke, secara garis besar saya akan gambarkan di samping di sebelah nih interval dari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsinya naik sama fungsi turun. Oke, yang pertama, suatu fungsi fx selalu naik. Artinya selalu naik itu yang ke atas nih, yang warna merah. Syaratnya yaitu f aksen x lebih dari 0. Nah, yang kedua, fungsi selalu turun. Kalau yang selalu turun nih, dari mulai yang A, maka syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Lanjutnya ada fungsi stasioner. Stasioner itu seperti yang saya katakan di awal, itu artinya diam. Nah, kalau diam, syaratnya f aksen x-nya sama dengan 0. Terus ada yang keempat, fungsi tidak pernah turun. Kalau tidak pernah turun itu nih dari yang merah, dari yang awal, nih dari yang pojok sampai titik yang ini nih. Jadi titiknya itu ngikut. Kalau titiknya ngikut berarti syaratnya itu gabungan antara fungsi naik dengan fungsi diam. Ini fungsi naik kan f aksen x lebih besar daripada 0 dan f aksen x-nya sama dengan 0. Maka digabungkan menjadi f aksen x lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak pernah naik itu sama aja dengan turun ya sebenarnya. Nah, nomor 5, fungsi tidak pernah naik. Nah, ini tidak pernah naik. Kalau yang tadi tidak pernah turun, ini tidak pernah naik. Kalau tidak pernah naik itu berarti ini dari bawah sampai dari titik A sampai titik B. Maka gabungan dari keduanya diperoleh f aksen x kurang dari sama dengan 0. Mana yang paling sering keluar? Yang paling sering keluar itu yang pertama sama yang kedua. Nanti titik stasionernya akan dibahas ke bagian 4 ya. Oke. Ini contoh soalnya Bapak kasih. Tentukanlah interval x yang membuat kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 selalu turun. Jadi mintanya ini interval x selalu turun. Nah, ini ada selalu turunnya ya. Oke, fungsi turun. Kita lihat dulu syaratnya. Nah, yang nomor berapa nih? Kira-kira kalau fungsi turun.
Nah, fungsi turun selalu turun, berarti kita lihat nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada syaratnya nih. Fungsi turun itu syaratnya adalah f aksen x-nya kurang dari 0. Maka kita tuliskan dulu syaratnya f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi, kita akan mencari turunan dari fungsi fx-nya. Fx-nya kan ada x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 20. Maka kita cari turunannya. Kira-kira turunannya berapa nih? Kalau x pangkat 3 turunannya, turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2 ya. Turunan dari min 6x kuadrat, berarti min 6 kali 2 itu 12. X ditambah turunan dari 9x itu 9. Sedangkan turunan dari 20-nya 0. Maka nanti kita tuliskan saja turunannya yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Kurang dari sama dengan kurang dari 0, sorry nggak ada sama dengannya ya. Nah, nanti ini ternyata bisa dibagi nih. Dibagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 menjadi x kuadrat min 4x plus 3. Langkah selanjutnya dari yang ini kalian faktorkan. X kuadrat min 4x ditambah 3 kurang dari 0 kalian faktorkan. Kalau difaktorkan menjadi x min 1 dikali x min 3 kurang dari 0. Maka dari yang ini kita peroleh dari x min 1 nih ya. Oke. Dari x min 1 dibuat sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 1. X min 3 sama dengan 0 diperoleh x-nya sama dengan 3. Jadi nanti untuk mendapatkan 1 itu kalian buat aja nanti x min 1-nya sama dengan 0. Nah, maka nanti x-nya dapat 1 ya. Begitu juga nanti yang ini x min 3, kalian buat aja x min 3 sama dengan 0, nanti x-nya sama dengan 3. Selesai belum? Belum. Kalau misalkan tandanya pertidaksamaan, maka kita harus hubungkan dengan garis dengan x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 3. Nah, ini kenapa bulatannya tidak penuh? Bulatannya nggak penuh itu dikarenakan tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya. Nah, selanjutnya untuk menentukan garis bilangan itu tentukan plus minusnya. Caranya gampang untuk menentukan positif sama negatif. Kalian cuma lihat koefisien pangkat yang paling tingginya saja. Nih, di sini kan x pangkat 2 nih. Koefisien paling tinggi x pangkat 2 ya. Kalau x pangkat 2, lihat koefisiennya positif atau negatif. Positif. Maka yang sebelah kanan itu nilainya positif. Nah, yang ininya udah pasti negatif. Ini positif. Ini boleh plus, min, plus. Itu dikarenakan kalau x pangkat 2 punya 2 akar dan tidak ada yang kembar, kalian boleh langsung menuliskan plus, min, plus. Nah, selanjutnya dilihat dari minta dari soal. Itu mintanya adalah kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 itu positif atau negatif? Negatif ya. Jadi kalau negatif kita tandain sini. Nah, kalau udah kasih huruf X di sini. Nah, tandanya selalu kayak gini. Oke, selalu kurang dari. Jadi, interval fungsi turunnya yaitu X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 3. Oke. Kita next lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan interval x yang membuat kurva fungsi fx sepertiga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 8x tambah 11 tidak pernah turun. Tidak pernah turun ya mintanya ya. Oke, jawab. Kita cek dulu fungsi tidak pernah turun. Kita cek kira-kira nomor berapa nih? Tidak pernah turun. Nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Ini yang tidak pernah turun. Apa syaratnya? F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka kita tuliskan F aksen X-nya lebih besar dari 0. Kita turunkan dulu nih. Nah, kita turunkan ya. Kayak yang ini sepertiga kali 3 itu jadi 1. Tinggal X pangkat 2. Kayak ini jadinya min 2X. Turunan dari min 8x itu min 8, turunan dari 11 itu 0. Maka ini turunannya lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan x min 4, x plus 2. Dengan cara yang sama, diperoleh x-nya sama dengan 4,
dan X-nya sama dengan min 2. Tadi X min 4 sama dengan 0 ya, maka X-nya dapat 4, X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Selanjutnya kita lihat nih, kalau ada tanda pertidaksamaan, maka otomatis kalian harus gambarkan garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangannya dimulai dari angka yang paling kecil itu min 2 berada di sebelah kiri, terus sama 4 sebelah kanan. Nah, kira-kira ini tandanya bulatannya penuh kenapa nih? Nah, karena ada sama dengannya ya. Kalau bulatannya penuh, maka ada sama dengannya. Selanjutnya kita tentukan plus minusnya terlebih dahulu. Plus minusnya sama seperti sebelumnya. Lihat aja koefisien pangkat yang paling depan ini nilai positif, maka sebelah kanan itu nilainya positif. Ini yang negatif, ini yang positif. Oke, nulis. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan kira-kira mintanya apa? Lebih besar. Kalau lebih besar itu yang positif ya. Kita pilih ke sini sama ke sini. Nah, nanti X-nya taruh di bawah garis. Ini garisnya ada di sini. Taruh aja X-nya kayak gini. Oke, yang ini juga X-nya taruh di sini. Nah, nanti tandanya selalu kurang dari. Oke, jadi interval fungsi yang tidak pernah turun adalah X-nya kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Oke. Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Untuk latihan soal mangga nanti dikerjakan biar kalian paham tentang apa yang barusan dipelajari. Di sini ada 2 soal, silakan tulis soal tersebut dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.